Lausu, ada apa? Oatki, berhenti di sini, jangan masuk. Jangan. Guangming. Bagaimana keadaan ibumu? Ibu. Kali ini ibuku mungkin tidak bisa bertahan. Ya Tuhan. Oatki. Kamu pergi dengan Ting Ting. Mari bicara di bawah. Pergi bicara di bawah. Siang tadi, itu Chang datang ke sini dan mengobrol dengan neneknya sebentar, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, neneknya sangat gelisah. Dia terus bertanya padaku, "Apakah kamu neneknya Ting Ting?" Aku bilang tidak. Kemudian Guangming datang dan dia bertanya lagi. Dia juga menyangkalnya. Yah, kami tidak punya pilihan kecuali mengakuinya. Itu sangat buruk, dia cemas. Bilang bahwa kami semua menipunya. Tidak peduli bagaimana kami membujuknya. Jadi ini. Bagaimana dengan neneknya sekarang? Dia diselamatkan dari jam 5 sore sampai hampir jam 10 malam. Dia sekarang dipertahankan hidup oleh mesin. Dalam proses penyelamatan, dia menderita kekurangan sirkulasi otak yang lama. Dokter bilang jika ini terjadi, artinya Oatki, pulanglah dulu dengan Ting Ting. Kemarilah. Naiklah bersamaku untuk melihat nenekmu.
Bulan hari ini bulat dan terang sekali. Kakekmu sedang mengawasimu dari bulan. Apakah semua yang sudah meninggal ada di bulan? Yang sudah meninggal ada di bulan. Ya Tuhan, memiliki aturan tak tertulis. Jika kamu ingin kerabatmu melihatmu dari bulan, maka dalam hatimu, kamu harus merindukan mereka setiap hari. Jika suatu hari aku sampai ke bulan, aku tidak ada di sana, kamu selalu ada di hatiku. Bagaimana dengan nenekmu? Aku? Ketika nenekmu datang ke bulan, dia juga ingin melihatmu. Tapi jika kamu tidak memilikinya di hatimu, nenekmu di bulan tidak akan melihatmu. Jika nenekmu datang ke bulan dan bertemu kakekmu, dia akan memberitahunya, lihat, Ting-Ting sudah tumbuh tinggi dan memakai syal merah. Nenekmu akan berkata, bagaimana aku tidak bisa melihatnya? Kakekmu akan berkata, kamu lihat Ting-Ting yang sedang duduk di taman kecil, menggambar dengan kapur, memakai rok pink dan biru, dan pita pink di kepalanya. Sekarang nenekmu khawatir. Pakaiannya semua dibelikan olehku. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Pasti karena aku tidak ada di hati Ting-Ting. Dia sudah melupakan aku. Aku tidak melupakan nenek. Anak baik. Kamu seharusnya tidak melupakan nenekmu. Dimanapun nenekmu berada, dia ingin melihatmu. Sangat ingin melihatmu. Apakah kamu ingin dia melihatmu? Pergi. Pergi dan temui nenekmu. Bagus. Mama, kenapa kamu belum kembali? Papa, aku ingin bicara dengan nenekku. Kemarilah. Nenek, aku salah. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Tolong jangan mati. Aku akan mendengarkanmu. Mama. Mama. Mama, kamu bangun.
Mama. Jangan menangis, Mama. 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 Ibu. Terima kasih. Aku harus melakukan ini, anakku. Aku hanya mengingatkan Ting-Ting. Karena aku takut. Aku takut hati seseorang akan semakin dingin. Dan akan semakin menjauh. Terima kasih banyak. Bahkan dokter pun berkata, kondisi neneknya adalah sebuah keajaiban. Kalau dia orang biasa, dia pasti sudah jadi sayuran. Ya, semua berkat kamu. Itu tidak benar. Ini semua jasa Ting-Ting. Ting-Ting? Itu karena kamu berhasil meyakinkan Ting-Ting untuk melakukannya. Sekarang sikap mereka terhadapmu telah berubah. Sebenarnya jujur saja. Tentang Su Guangming. Dia selalu sangat baik padaku. Apalagi ayahnya. Ayahnya adalah orang yang baik. Bagaimana dengan ibunya? Kali ini dia bangun. Dan tahu kalau kamu adalah nenek Ting-Ting? Tentu saja. Tidak mengatakan apa-apa. Su Guangming dan ayahnya harus pergi ke rumah sakit. Ting-Ting akan diurus olehmu lagi. Tidak. Mereka ingin Xiao Li merawat Gu Ting-Ting. Karena Su Guangming berarti bahwa Xiao Li dan Ting-Ting juga harus mempererat hubungan mereka. Menurutku dia berhayal. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun hubungan? Ting-Ting sangat pintar, apakah dia tidak tahu kalau itu neneknya? Dia benar-benar mengira anak-anak mudah dibodohi. Lihat saja. Ting-Ting tidak akan percaya omong kosongnya. Yah, jujur saja. Semakin, aku benar-benar tidak bisa mengatakan apakah aku harus khawatir atau merasa senang. Kamu tidak perlu memikirkan begitu banyak sekarang. Ikuti saja alurnya. Bagaimanapun juga menurutku, siapa musuh dan siapa keluarga, Ting-Ting pasti bisa membedakan. Aku punya pertanyaan. Kalau Su Guangming benar-benar menikah dengan Xiao Li, bagaimana keadaan Ting-Ting sekarang, terutama telinganya? Apakah hari-hari sulit tidak akan datang nanti? Benar juga. Kapan kamu akan kembali? Nanti malam. Maaf merepotkanmu merawat Ting-Ting. Tidak apa-apa, aku senang melakukannya. Jangan khawatir, pergilah. Ting-Ting baik-baik saja belakangan ini. Hati-hati di jalan. Oke. Halo Xiao Gao. Ini aku. Ya? Aku ingin bertanya. Aku lupa password komputerku. Apakah ada cara untuk memecahkan password itu? Jika aku mengerti.
Ting. Aku ada urusan keluar. Aku akan segera kembali. Itu saja. CK, Jangan merusak isinya. jangan khawatir. Ngomong-ngomong, setelah password dipecahkan, bisakah orang lain tahu kalau itu sudah dipecahkan? Setelah dipecahkan password asli, tidak akan berlaku lagi. Kamu harus mengatur yang baru. Itu tidak bisa. Kamu harus mencari tahu password aslinya. Ini bukan komputermu? Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Mungkin butuh waktu untuk memecahkan kodenya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau beruntung 1 atau 2 jam. Kalau tidak mungkin sehari atau 2 hari. Nonali, ada apa? Sementara komputer ini. Kamu berikan saja padaku, tidak perlu. CK. Su Tingting. Apakah kamu yang memasukkan ini ke sepatuku? Aku tahu kamu tidak suka padaku selama ini, tapi kamu tidak bisa melakukan ini terus-menerus. Menurutmu ini menyenangkan? Apakah menurutmu ini perilaku yang pantas untuk anak yang baik? CK? Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku sabar. Aku percaya, suatu hari kamu akan menyukaiku. Benar? Kembalikan padamu. Nona Ding. Aku akan konfirmasi lagi denganmu. Penataan repertoar tidak akan berubahkan. Biarkan aku lihat. Tidak apa-apa. Bisakah aku latihan dengan band lagi nanti? Nanti. Bukankah kalian latihan bersama kemarin? Kemarin aku merasa belum ada kesepahaman dengan mereka. Agak kaku. Aku khawatir sudah terlambat untuk penataan sementara. Mr. Shao tidak memberitahuku sebelumnya. Tapi untuk band aku tidak memberi pemberitahuan lebih awal. Kalau tidak, aku akan tanya Mr. Shao bagaimana mengaturnya. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mr. Shao. Ada apa? Dia bilang ingin latihan lagi dengan band. Nona Ding. Tentang latihan lagi, mari kita tunda dulu. Setelah ini kita akan ke hotel. Untuk melihat konferensi pers. Itu juga sangat penting. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, tidak masalah untukmu. Mr. Shao. Sepengetahuanku ini pertama kalinya. Kamu melakukan hal seperti ini sendiri. Bukan. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Dia cantik. Tapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Itu menantang. Kalau tidak ada artinya. Kamu memang kakak Shao. Aku mengagumimu.
Aku akan membersihkan tanganmu. Xiaoli, terima kasih sudah datang ke rumah sakit setiap hari untuk merawatku. Tante tidak apa-apa. Kamu adalah ibu Guangming. Aku datang untuk merawatmu. Bukan begitu. Aku sangat menantikan pernikahanmu dengan Guangming segera. Tergantung sikap Guangming. Ngomong-ngomong tante, ada sesuatu yang selalu ingin aku bicarakan denganmu. Apapun itu katakan saja. Jangan marah kalau aku mengatakannya. Kalau aku menikah dengan Guangming nanti, aku berencana tidak punya anak. Tidak punya anak lagi kenapa? Kamu masih sangat muda. Untuk Ting Ting. Setiap kali aku melihatnya, itu mengingatkanku pada masa kecilku. Anak tanpa ibu sangat menyedihkan. Aku memutuskan memberikan semua cintaku untuk Ting Ting di masa depan. Ting Ting masih kecil dan belum mengerti. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menyalahkan Ting Ting. Dia anak yang sangat baik. Ibu Su, kamu mencari aku? Duduklah. Kamu nenek Ting Ting. Ya? Nenek kandungnya. Benar? Kenapa kamu tidak mengatakannya?
Aku tidak tahu kapan harus mengatakannya. Ting-ting bilang, dia menyukaimu dan tidak menyukaiku. Kamu sangat bangga. Tidak seperti itu. Aku tidak bangga. Tapi sedih. Orang tuanya bercerai dan anak itu tidak punya rumah. Di masa kecilnya, dia menderita terlalu banyak. Aku hanya ingin berbagi sedikit untuknya. Tentu saja aku tahu itu. Kamu juga sangat baik padanya. Di depanmu, aku mengatakan banyak kata tidak baik tentang Nenek Ting-ting. Kamu tidak marah. Ibu Su. Sebenarnya semua yang kulakukan untuk anakku. Tidak ada alasan. Kamu ingin mengeluh tentangku hari ini, tapi kamu punya alasanmu sendiri. Ini benar-benar kesalahan putriku. Itu juga terkait denganku. Ini untukmu dan keluargamu. Aku akan menyatakan permintaan maafku. Maafkan aku. Apakah itu dari hatimu? Tentu saja dari hatiku. Hari ini aku datang padamu, di depanmu. Aku mengaku bahwa aku adalah nenek dari anak itu. Ketika aku mengatakan ini, aku merasa tenang. Kamu adalah orang yang bijaksana. Sebenarnya, anakku sangat menentangku untuk menemuimu. Takut aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Tapi, aku bilang padanya bahwa aku harus menemuimu bagaimanapun juga. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa? Ibu Su. Tentang pertanyaanmu. Guangming pernah bertanya padaku. Kakeknya juga pernah bertanya padaku. Aku ingin memberitahumu. Aku melakukannya untuk Ting-ting. Guangming. Guangming. Ibu. Apa? Apa yang terjadi, Ibu? Di hadapan neneknya. Aku akan membuat permintaan untukmu. Katakan. Kembalikan Ting-ting pada neneknya. Kembalikan Ting-ting pada neneknya. Ibu tentang ini. Mari kita bicarakan nanti. Tidak. Biarkan saja diputuskan. Tidak ada yang dipaksakan akan menyenangkan. Karena Ting-ting ingin tinggal dengan neneknya. Ikuti saja keinginannya. Bukankah kamu akan segera menikah dengan Xiao Li? Kamu bisa punya anak lagi anakmu sendiri. Ibu. Berikan Ting-ting. Kembali ke neneknya. Ibu Su. Apakah kamu terlalu ekstrim? Bukankah kamu selalu ingin Ting-ting kembali padamu? Berikan Ting-ting kembali ke neneknya.
Ya semuanya baik-baik saja ibu. Tiba-tiba ingin mengirim Ting-Ting kembali ke neneknya. Apakah kamu mengatakan sesuatu pada ibuku? Apa yang bisa saya katakan? Apakah saya akan memberitahu bibi saya bahwa saya tidak ingin menjadi ibu tiri untuk Ting-Ting? Dan biarkan dia mengirimnya kembali dengan cepat. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak mengerti. Mengapa tidak peduli usaha apa yang saya lakukan? Kamu tetap tidak percaya padaku. Bukan aku tidak percaya padamu. Mungkin hal ini. Saya belum memikirkannya dengan matang. Guangming, saya benar-benar tidak mengatakan apapun pada bibi saya. Saya hanya berpikir bahwa bisnis akan segera sibuk. Saya khawatir ketika saya sibuk, saya tidak akan punya waktu untuk merawat Ting-Ting sama sekali. Pada saat itu bukankah Ting-Ting akan dikirim ke neneknya juga? Saya benar-benar tidak mengatakan apapun pada bibi saya. Dan kamu tahu itu. Tidak peduli Ting-Ting tinggal bersama kami atau neneknya. Dia selalu anak kita. Biarkan saya memikirkannya lagi. Guangming, sebenarnya di masa depan, apakah Ting-Ting tinggal dengan neneknya atau tidak? Asalkan kita meluangkan lebih banyak waktu untuk menemuinya. Tidak masalah. Apakah kamu masih marah pada Ting-Ting? Ya kamu bilang. Kamu tidak menginginkannya dan mengembalikannya ke neneknya. Orang tuaku. Kamu bilang saja. Anak itu mau ikut kita. Atau neneknya? Wajar saja. Sebelum itu, kita hanya memikirkan diri sendiri. Tapi kita sama sekali tidak memikirkan anak itu. Jadi Ting-Ting tidak punya hubungan baik dengan kita. Saya baru saja berpikir, kalau saya baik padamu, kamu juga harus baik padaku. Tidak banyak hal di dunia ini yang seharusnya begitu. Apalagi perasaan. Ini bukan bisnis. Kalau kamu mengeluarkan $1, kamu bisa dapat barang yang sama nilainya. Ya. Itu kenyataannya. Saya sudah mengerti itu. Orang-orang sama saja. Seperti kita akan pulang ke rumah kita. Dia kesal. Dia pikir saya tidak baik padamu? Kita ingin pulang. Tapi, seberapa baik pun dia pada kita, itu bukan rumah kita. Sebenarnya Ting-Ting juga begitu. Seberapa baik pun kita padanya, kita tidak bisa dibandingkan dengan neneknya. Saya tidak tahu kalau saya bisa melihat itu. Di masa depan, saat Guangming dan Xiaoli punya anak sendiri, kamu harus bantu mereka sendiri. Jangan takut repot dan lelah. Anak-anak memanggilmu kakek nenek. Bukan tanpa alasan. Seperti mobilmu dan itu benar-benar milikmu. Kamu tidak kenal saya? Bibi Chang ada apa? Apa yang terjadi dengannya belakangan ini? Siapa? Kishulan. Seperti yang kamu tahu, dia sangat menyebalkan. Ibu Su Guangming hampir mati marah karena dia. Dia bahkan pergi menemui ibunya. Ada orang yang memang tebal muka. Benar, muka lebih tebal dari tembok. Maaf saya ada urusan lain. Ya saya hanya ingin bertanya.
Produk kesehatan yang kamu berikan waktu itu, apakah kamu masih punya? Waktu itu saya memberimu 1 set besar produk kesehatan. Apakah itu tidak cukup untuk kamu makan sendiri? Cukup untuk saya makan sendiri. TAPI anak, perempuan anak saya. Cheng, set produk kesehatan itu untuk orang tua. Benarkah? Berarti ada yang khusus untuk anak muda? Bisakah kamu? Bibi Chang, saya minta maaf. Saya benar-benar buru-buru. Jika kita bicarakan nanti. Jalan pelan-pelan. Bibi Chang, tentang ulang tahun Nenek Ting Ting. Apakah kamu tahu? Saya tahu Sabtu ini. Sekelompok orang seperti bajingan ada di sekitarnya dan mereka akan makan dan minum. Apakah kamu tidak berencana pergi? Saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin menjilat kaki busuknya. Saya pikir kamu harus pergi. Bibi Chang, apakah kamu benar-benar hanya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan? Jika, nanti saya akan membawakanmu 2 set untuk anak muda. Semoga Nyonya Qi selamat ulang tahun. Tahun depan saya akan berusia 60. Menyurat ini berikan saya satu. Chang Xianghong milikmu masih lama. Ya, rekan-rekan saya punya ide. Sekarang saya pikir makan di luar agak vulgar. Mari kita tinggalkan opsi ini dan pergi ke rumah teh saja, oke? JK? Ya, karena kita semua setuju bahwa kita telah memutuskan. Di rumah teh di luar gerbang barat taman jam 3 sore. Untuk minum teh, mendengarkan drama, makan kue, dan merayakan ulang tahun Ki Tua. Hebat. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Ini komputer yang kamu inginkan. Apakah sama seperti komputer itu? Modelnya persis sama. Lihat, kamu balikkan, dan ada skrup. Lepaskan dan tarik perlahan. Hard disk bisa dikeluarkan. Lalu semua yang ada di dalam bisa dilihat. Ya, pasang di komputer lain. Tidak ada yang tahu itu. Cukup kembalikan setelah kamu melihatnya. Ini sangat sederhana. Seperti yang kamu tahu. Sebenarnya setiap orang punya hari ulang tahun. Dan merayakan ulang tahun setiap tahun. Tidak perlu terlalu meriah. Kamu berbeda. Kamu adalah tulang punggung paduan suara kita. Tidak ada yang bisa melakukan paduan suara ini tanpamu. Siapa yang tersisa di dunia? Bumi masih berputar. Tidak harus untukku. Sepertinya aku tidak melihat Old Kang hari ini. Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Apakah kamu merindukannya? Kamu ada apa? Kamu benar-benar berpikir bahwa di usiaku, kami masih punya cinta senja. Kenapa tidak? Serius. Sangat serius. Kamu menjawab telepon tadi. Kukira itu Old Kang. Bukan dia. Itu Su Guangming. Dia memintaku untuk datang ke sana siang ini. Aku mengerti. Sepertinya dia masih ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunmu. Setidaknya dia tidak melupakannya. Tapi dari hatiku, kuharap dia melupakannya. Dan dia melupakan seluruh keluarga kita. Itu saja. JK. Berapa lama lagi? Hanya beberapa menit.
CK, apakah kamu masih ingat cara mengembalikannya? Tidak masalah. Ting Ting, apa yang harus kamu katakan hari ini? Selamat ulang tahun untuk nenekku. Ting Ting, terima kasih. Mama, selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih, silakan duduk. Tante, jika kamu mau, aku ingin memanggilmu Mama seperti Guangming. Tidak, tidak. Itu tidak pantas. Guangming tahu itu. Aku tinggal bersama ayahku sejak kecil. Ketika aku masih sangat kecil, ibuku meninggalkan kami. Jadi aku selalu mengagumi Guangming. Aku juga tahu kamu punya pendapat tentangku. Lagi pula tapi aku percaya Guangming harus menjelaskannya dengan jelas padamu, kan? Dari niatku yang sebenarnya, aku sangat berharap bisa menjadi keluarga denganmu. Kamu lihat, kamu adalah nenek Ting Ting. Setelah aku menikah dengan Guangming, aku adalah ibu Ting Ting. Aku memanggilmu Mama. Bukan begitu? Paman, bagaimana menurutmu? Bagus. Ki Tua, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-60. Ini sangat penting. Semua orang datang untuk memberi selamat padamu. Awalnya Nenek Ting Ting juga ingin datang. Tapi kamu tahu dia tidak bisa karena dia di rumah sakit. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Berharap kamu selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih, Ibu Su. Ayah, ayo jangan bahas itu lagi. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Mari kita angkat gelas bersama dan merayakannya. CK, Ayo Mama, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku berharap nenek selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. CK, Saya sudah selesai minum. Ibu Ting Ting, silakan duduk. Hari ini sangat bahagia. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan sesuatu lagi. Ibu, sejujurnya, setiap kali saya melihat Anda selama periode ini, di hati saya punya perasaan tidak enak, karena saya tidak tahu berapa banyak pasangan di dunia ini, setelah mereka bercerai, mertua dan menantu, masih bisa tetap berhubungan dan menjaga hubungan yang baik. Banyak kolega dan teman saya tahu bahwa setelah saya bercerai dengan Xiao Sui, Anda juga secara aktif merawat anak saya setiap hari. Mereka bilang pada saya, Guangming mertua Anda sungguh dalam dan punya rencananya sendiri. Atau dia sungguh sangat baik pada putri Anda. Ibu, sejujurnya, saya memang pernah meragukannya sebelumnya. Saya tidak mengerti, apa yang Anda lakukan untuk apa? Saya berpikir terlalu banyak. Sekarang saya akhirnya mengerti. Anda benar-benar baik pada Ting Ting. Ting Ting, Anda berdiri hari ini di hadapan kakek Anda. Katakan pada nenek, katakan dengan keras. Katakan bahwa hidup ini tidak akan melupakan nenek. Anda akan baik pada nenek. Nenek, saya pasti akan baik pada Anda. Ting Ting, tidakkah Anda ingin memberikan hadiah untuk nenek? Ya. Ting Ting juga sudah menyiapkan hadiah. Nenek, Anda silakan dengarkan. Nenek, ulang tahun Anda akan datang. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda sebagai hadiah ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Xiao Sui, kamu dengar itu? Putrimu sedang menyanyi. Aku dengar itu. Aku juga melihatnya. Ibu, ulang tahunmu sangat bagus. Penuh dengan teman-teman. Sangat meriah. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu masih punya harga diri? Su Guangming adalah pembohong. Bagaimana kamu bisa makan bersama mereka? Apakah kamu tidak punya makanan? Kenapa kamu makan bersama mereka? Ayah, aku akan pergi melihat.
kamu dan Ting Ting segera pergi dari sana. Sekarang juga. Ibu jangan bilang padaku, kamu sudah disuap oleh Su Guangming. Atau kamu tidak memberitahuku, kamu masih menganggapnya sebagai keluarga. Tuan Sue, wartawan media besar sudah mulai masuk. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Kamu pergi ke pers dulu, jangan bergaul dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Kamu memang tidak mau mendengarkanku ya? Jika kamu mau membuatku kesal. Ibu jangan membela Su Guangming. Dan aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Tidakkah kamu tahu bagaimana dia menipuku? Tidak apa-apa. Kamu masuk ke dalam menipumu. Kamu suruh dia angkat telepon. Aku ingin bicara dengannya. Xiao Sue, Su Guangming, apakah kamu sangat mampu? bisakah kamu mendengarkanku? Apa yang bisa aku katakan padamu? Katakan apa? Hari ini adalah ulang tahun ke-60 ibu. Tidak bisakah kamu bicara dengan baik? Su Guangming, aku beritahu kamu, jangan bicara manis pada ibuku. Jangan lakukan ini padaku. Aku tidak ingin berdebat denganmu atau bertengkar denganmu. Jarang sekali ibuku sebahagia hari ini. Begitulah cara merayakan ulang tahunnya. Aku tidak perlu kamu merayakan ulang tahun Ayah, ibuku. aku ingin bicara dengan ibu. CK. Ting Ting datang dan dia ingin bicara denganmu. Ini dia. Ibu, Su Ting Ting, kenapa kamu begitu tidak tahu diri? Kamu ingin mencari penyihir untuk jadi ibumu? Ting Ting. Ting Ting. Ting Ting. Apa yang terjadi dengan Ting Ting? Apa yang terjadi dengan anak itu? dia tidak sengaja menabrak pilar batu. Bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Ting Ting, Halo? di mana anak kita? Ting Ting. Ting Ting. Ting. Ting Ting. Ada masalah dengan keluargamu? Aku tidak tahu. Telepon tiba-tiba terputus. Aku tidak bisa menghubungi lagi. Aku ingin bertanya, jika ada anak yang baru saja dibawa masuk tadi, aku tidak tahu. Kamu bisa pergi ke ruang jaga dan tanya dokter. Oke. Dokter, oke. Bagaimana kondisi anak yang baru saja dibawa masuk? Anak ini mengalami cedera otak edema dura. Tidak bisa diselamatkan? Bagaimana dengan waktu kematiannya? Apakah kamu sudah memberitahu keluarga? CK, aku mengerti. Apa yang bisa aku bantu? Ayo Bu. Apa yang terjadi denganmu? Halo. Ya, ini aku. Siapa ini? Rumah sakit? Lagu itu seperti musim semi yang indah. Halo Ding Sue. Ibu kamu? Kami sedang menunggunya di sini. Kami tidak bisa menghubungi teleponnya. Apa? Rumah sakit? Apa yang terjadi? Yah, oke. Kami akan segera ke sana. Pak Kang, Apa yang terjadi? cepat Paki mengalami kecelakaan, pergi ke rumah sakit. Kak Q berdiri di tepi sungai yang indah. Lagu itu seperti mata air yang indah. Apakah kamu dia? Keluarga. Perawat, ada apa dengannya? Tolong ikuti saya. Baik. Berapa lama lagi sebelum konferensi pers dimulai? Kurang dari 1 jam. Kamu pergi ke depan untuk menyambut wartawan. CK. Paki. Ting Ting sudah pergi. Paki.
Ting-ting sudah pergi. Tidak mungkin. Tidak akan. Ting-ting baik-baik saja, bagaimana mungkin dia pergi? Tidak mungkin. Pak Kang, kamu pergi, tanya dokter. Saya akan pergi. Berhenti di sini, cepat pergi. Ceka? Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Ting-ting akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Ding Sue. Mau kemana? Saya akan kembali. Kemana? Saya harus menemukan ibu dan Ting-ting saya. Ding Sue, apa kamu bercanda? Sebelum konferensi pers dimulai, kurang dari 1 jam lagi, kamu harus kembali sekarang. Ya, Ding Sue. Bagaimana situasinya sekarang? Kamu memikirkan ini sekarang. Sebelumnya aku sudah bilang untuk menyerah, kamu tidak dengarkan. Sekarang media dan wartawan sudah ada di sini, dan konferensi pers akan segera dimulai. Sekarang kamu bilang mau pulang. Ding Sue, aku ingatkan kamu. Perilaku seperti ini akan berdampak besar pada bisnismu. Bisakah kamu menyinggung wartawan media? ya, ibuku sudah pingsan. Sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ting-ting. Oke. Ding Sue. Ambil napas dalam-dalam. Tenang dulu. Bukankah Tante Mei bilang tadi, ibumu baik-baik saja, dan Ting-ting juga akan baik-baik saja? Ya, Ting-ting belum ditemukan. Dia ada di rumah ayahnya. Ayahnya brengsek. Oke. Ayo. Nomor teleponku nomor asing. Pakai teleponku untuk menghubunginya. Nomor. Ini. Dokter. Permisi, nenek di luar. Apakah Anda keluarga nenek itu? Ya. Xiaoli, ini aku. Aku punya pertanyaan. Kishulan di rumah sakit. Ting-ting hilang. Apa yang terjadi? Halo? Ya, aku tidak akan bicara denganmu. Kitua. 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 Tidak apa-apa. Ting-ting baik-baik saja, kamu salah. Apakah Ting-ting baik-baik saja? Tidak apa-apa, tadi aku tanya dokter. Ada anak yang dibawa ke ruang gawat darurat tapi tidak selamat. Tapi itu bukan Ting-ting. Itu anak yang mengalami kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Ya, Kitua. Kamu hanya khawatir karena tidak memahaminya. Ting-ting baik-baik saja. Kitua, wajahmu terlihat cemas. Kamu membuatku takut. Ceka, tidak apa-apa. Guangming. Aku baru saja pergi menemui bibiku. Dia baik-baik saja. Aku tidak memberitahunya tentang keadaan Ting-ting. Bagaimana kondisi Ting-ting sekarang? Dia mengalami gegar otak ringan. Dan harus diawasi semalaman. Itu keberuntungan. Apakah paman bersamanya? Mengapa anak ini menderita begitu banyak? Kecelakaan mobil tahun lalu dan tahun ini. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, ini bukan salahmu. Bagaimana bisa bukan salahku? Tepat di depan mataku dia jatuh seperti ini. Ya. Neneknya tidak tahu tentang itu. Teleponmu mati. Maka pinjamkan teleponmu padaku, dan aku akan menelepon neneknya. Sebaiknya kamu tetap di sini. Aku akan keluar dan meneleponnya. Jangan khawatir. CK. Hati-hati, ayo. Hati-hati dengan ambang pintu di bawah. Benar. Duduklah di sofa sebentar. Ini. Duduklah. Hati-hati. Kesini. CK. Damai. Ya, kami sudah di rumah.
Saya sudah sampai di hotel tempat mereka makan. Barang-barang Kitua juga ada di sana. Kamu bisa membuatnya merasa tenang. Ya kamu tidak perlu khawatir. Kang Tua jaga baik-baik Kitua. Jangan sampai ada kejadian apapun. Ya begitu saja. Terima kasih. Nona Ding, apakah Anda mencari saya? Tuan Zhao. Maafkan saya. Bagaimana? Mimpimu akan segera terwujud. Bagaimana perasaanmu? Di hatiku aku lebih bersemangat daripada kamu. Terima kasih Tuan Zhao tapi. CK berhenti. Ketika Anda menghadapi para jurnalis nanti, Anda harus bekerja sama dengan mereka dengan baik. Saya sudah berdiskusi dengan mereka sebelumnya. Mereka pasti akan menjadikanmu sebagai headline hiburan. Mereka juga akan hadir di konser tunggal besok. Anda perlu mempersiapkan diri dengan baik. Bernyanyilah dengan baik. Tunjukkan kemampuan aslimu. Dan menangkan tepuk tangan semua orang. Kemudian kami akan mengundang para reporter media ini untuk melakukan publikasi dan pelaporan secara besar-besaran. Pada saat itu, Anda bahkan tidak bisa menjadi headline. Juga, jujur saja, saya sudah menyiapkan pesta perayaan untukmu. Xiao Sue, apakah Anda ada masalah? Tuan Zhao. Saya sangat menyesal. Ada sesuatu yang terjadi di keluarga saya. Saya khawatir konferensi pers. Saya tidak bisa hadir. Apa? Saya harus segera pergi ke bandara. Bukan begitu? Apa yang terjadi dengan keluargamu? Satu atau dua kata tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun saya akan segera pergi. Xiao Ding, apakah Anda punya pendapat tentang saya? Anda bisa langsung bilang jika punya pendapat tentang saya. Mengapa Anda melakukan ini? Saya berusaha mewujudkan mimpimu. Saya sama sekali tidak punya niat egois. Xiao Sue, bukankah begitu? Hampir waktunya konferensi pers dimulai. Nona Ding, sesuaikan sikapmu. Tidak mudah menghadapi para reporter media sekarang. Xiao Sue, kamu akan merawat Nona Ding. Aku akan pergi menyambut. Sudah waktunya tamu datang. CK. Nona Ding, sesuaikan sikapmu. Ding Sue lanjutkan. Tidak ada jalan kembali. Tapi, Lagi pula ini mimpimu. Bukan begitu. Dengan cara ini, begitu konferensi pers selesai, aku akan segera mengantarmu pulang. bukankah kamu selalu menentangnya? Benar. Awalnya aku benar-benar tidak menerima cara ini. Tapi, lagi pula ini mimpimu. Ya tidak apa-apa. Kamu selalu membentukku menelepon. Kalau berhasil beritahu aku segera. Aku akan memberimu ponselku. Halo Xiao Li. Bagaimana keadaannya? Apakah Ting Ting masih diselamatkan? Ini tidak akan nyata. Jangan khawatir. Kamu baik padaku, dan aku pasti akan baik padamu. Kamu ingin aku pergi kemana? Tamu terhormat dan teman-teman, konser tunggal Ding Sue. Konferensi pers dimulai sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk tokoh utama konferensi pers hari ini. Nona Ding Sue naik ke panggung.
Kamu membuatku takut. Hanya ini? Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Aku tahu. Apa ini? Guangming, Ayah. Kenapa kamu keluar? Ting-Ting sedang tidur. Silakan duduk. Apakah kamu menelepon neneknya? Dia tidak tahu situasi kita. Dia pasti sangat khawatir. Ponselku mati. Tapi aku menyuruh Xiao Li menelepon. Jangan khawatir ayah. Tamu terhormat dan teman-teman. Apakah kamu berhasil? Hari ini adalah konser tunggal Ding Sue. Kamu kenapa turun? Mr. Zhao sedang berbicara. Apakah kamu menelepon? Nonaku. Mr. Sao sedang berbicara dan kamu tidak bisa meninggalkan para wartawan itu. Apakah kamu menelepon? Tenang dan jangan gugup. Setelah konferensi pers kita, Aku bertanya padamu apakah kamu sudah berhasil? ya aku tidak berhasil. Apakah kamu menelepon rumah? Ya tidak ada yang menjawab. Miss Ding Sue adalah seorang penyanyi yang kompeten. Dia mengikuti kompetisi remaja sejak usia 7 tahun. Kamu sama sekali tidak menelepon. Kenapa kamu menipuku? Ding Su, aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya tidak ingin mempengaruhi suasana hatimu. Setelah konferensi pers kita telah menaklukkan penonton di dalam dan luar negeri. Saat ini Miss Ding Sue, Media Komidari Yuhei Culture Communication Co. Ltd. Satu-satunya artis yang telah menandatangani kontrak dengan kami. Halo. CK, tunggu sebentar. Putrimu. Halo? Halo ibu. Apa yang terjadi? Tolong beritahu aku dengan cepat. Ting-Ting. Apa yang terjadi dengannya? Tidak sengaja. Dia jatuh. Apa? Jatuh? Apakah parah? Kamu meminta Ting-Ting untuk mendengarkan telepon. Dia tidak di sini. Apa? Bukankah dia bersamamu? Apakah kamu memberikannya kepada Su Guangming? Ibu, apakah kamu bingung? Kenapa kamu memberikannya kepada Su Guangming? Jika kamu tidak bisa merawatnya sendiri, beritahu aku. Aku akan segera kembali. Tidak. Tidak. Bagaimana dengan Ting-Ting? Apakah dia di rumah sakit? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Bisa saja kamu tidak tahu. Mama kamu bikin aku gila. Pergi tanya dokter. Kitua. Halo? Kenapa dia menutup telepon? Kitua. Kitua. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kitua, tenang. Tenang. Aku tidak tahu. Kitua. Aku tidak tahu. Nona Ding, kenapa kamu tidak kembali ke lokasi? Selanjutnya waktunya kamu Semua menjawab orang pertanyaan menunggumu. wartawan.